Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita melihat bahwa waktu kita bangun pagi, kita berdoa, dan kita menyadari bahwa kehidupan kita di awal hari ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita bersyukur, kita bisa merasakan bahwa setiap hembusan nafas kita ada dalam kendali Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh diizinkan kembali oleh Tuhan untuk mendengar firman Allah. Sebagaimana tema gereja kita di bulan ini, bulan Desember, tentang menerima porsi dalam rencana Allah. Kita lihat, kalau saya hubungkan dengan kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 4 dan ayat 5 berkata begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, memilih saya dan saudara, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di dalamnya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan satu pemberian porsi untuk kita nikmati sebagai anak-anak Allah. Dalam pasal ini kita diberitahu bahwa Tuhan telah mempredestinasi atau menentukan sebelum dunia diciptakan bahwa kita hidup sesuai tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan sudah menentukan ketika kita akan diciptakan, sebelum kita pun diciptakan, Tuhan sudah menentukan kita. Jadi kalau saudara pernah merasa tidak ada orang yang mengasihi saudara, kemudian menganggap saudara bukan orang penting, atau saudara merasa ditinggalkan, ingat ayat ini bahwa saudara sudah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan tidak memilih saudara sebagai pertimbangan kedua. Ingat, Tuhan ketika Dia menempatkan kita sesuai dengan rancangannya, tidak dalam pertimbangan kedua. Artinya Tuhan mempusatkan kita sebagai pertimbangan pertama, dan Tuhan gak neko-neko. Tuhan tidak berubah dengan janjinya. Tuhan tidak berubah dengan takaran porsi yang Tuhan akan tetapkan bagi kita untuk merancangkan perkara-perkara baik dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar, tidak pernah salah mengambil keputusan. Ya, jadi tujuan adalah alasan utama mengapa sesuatu itu diciptakan. Jadi ketika kita diciptakan, sesungguhnya selalu ada tujuannya, selalu ada maknanya, selalu ada pesan kehidupan yang Allah taruhkan dalam kehidupan kita untuk kita jalani dan menikmati sesuatu yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Kita nikmati dengan iman, kita jalani dengan iman. Jadi maksudnya tujuan saudara adalah alasan eksistensi saudara, alasan mengapa saudara ada di dunia ini. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ayat 11 saya kembali bacakan buat kita semua, sangat luar biasa. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian. Sesungguhnya dari semulalah seseorang sudah mendapat bagian yang tidak dapat hilang, bahkan tidak dapat direbut oleh siapapun. Karena ketika Allah sudah menetapkan seseorang menerima bagian itu, saya percaya bukan cuma kita yang mengusahakan, tapi Allah akan mengusahakan bagaimana porsi itu Allah tetap akan jamin,
Allah tetap akan taruhkan, bahkan saya percaya bahwa ada proteksi dari Tuhan untuk terus menjaga sesuatu yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan memberikan saudara sesuatu tujuan dalam hidup saudara, Dia memberitahu mengapa saudara dilahirkan. Maka sebenarnya Tuhan juga sementara memberitahu potensi apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir tahun 2021, bulan Desember 2021, menjelang akhir tahun, ya menghitung hari, kita akan memasuki tahun 2022. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tetap akan kembali kepada firman Allah. Di tahun 2022 pun ingat, Tuhan tetap akan mengerjakan bagiannya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. 2021 menjelang akhir, percaya saja bahwa di tahun 2022 adalah tahun kelimpahan. Tahun bagaimana Tuhan menunjukkan sesuatu yang terbaik dari kerajaan sorga untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sudah Tuhan taruhkan di awal tahun nanti 2022, yang percaya kepada Allah menerima porsi ilahi, menerima sesuatu yang Allah sudah tuliskan dalam firman-Nya untuk umat-umat Allah nikmati, untuk umat-umat Allah rasakan. Ketika mungkin engkau berkata, Tuhan, mungkin di tahun 2022 saya banyak pergumulan, saya banyak beban, saya banyak persoalan. Ingat, saya mau katakan sekarang, kalau di tahun 2021 sekarang ini Tuhan tolong, selanjutnya pun di tahun 2022, percaya saja, pegang firman Allah bahwa Allah tetap akan menggenapi janjinya, dan Allah tidak pernah lalai untuk menepati tujuannya bagi orang percaya. Saya percaya bahwa di tahun 2022, ya, kita akan terheran-heran, bahkan kita akan tercengang. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Allah bekerja, seringkali itu di luar, melebihi apa yang kita doakan, melebihi apa yang kita harapkan, bahkan melebihi apa yang kita imani. Karena ketika Allah bekerja, tidak sebatas apa yang dapat kita pikirkan, lalu Allah bekerja. Tidak. Ketika Allah bekerja, ya seringkali, banyak kali kita rasakan bahwa melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, itulah yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari di pagi hari ini kita optimislah bahwa Tuhan sudah tempatkan kita di dunia ini, dan Tuhan juga akan menjaga porsi yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita, di hidup kita masing-masing, dan kemudian kita kerjakan apa maunya Tuhan untuk boleh kita realisasikan tujuan firman Allah dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tetap memelihara hidup kami, yang tetap membawa kami kepada rencana Tuhan. Terima kasih atas pilihan-Mu, dan kami tahu Engkau tidak pernah salah memilih kami sebagai umat-umat ketebusan Tuhan, sebagai umat-umat yang sudah Allah tebus, yang sudah dimerdekakan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, menjelang akhir tahun ini kami boleh melihat bahwa pekerjaan Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk perencanaan-perencana di setiap gereja, di setiap denominasi gereja di Indonesia yang akan menyelenggarakan Natal, tutup tahun, dan juga ibadah sulung. Tuhan tolong, kami doakan biarlah Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua
denominasi gereja yang ada, Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan proteksi dari sorga, agar supaya Tuhan setiap penyelenggaraan Natal, tutup tahun dan juga awal tahun boleh berjalan dengan baik. Dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Setiap teror-teror yang ada, kami halau, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah rencanamu Tuhan, damai Natalmu boleh menjadi pesan kehidupan dalam kehidupan kami, bahwa Natal itu adalah tentang Engkau membawa kedamaian, membawa keselamatan dalam kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, bahkan di hari-hari ini Tuhan kami mendengar ada varian baru yang datang. Tuhan tolong proteksi setiap daerah-daerah yang ada, sehingga Tuhan kami boleh menekan angka positif, sehingga kami boleh melihat ya Tuhan, setiap warga negara aman, sehat, kuat, karena Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami menyerahkan semua doa kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tetap mendengar, menyendengkan telingamu, mendengar doa kami dan juga mengabulkan doa kami. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.